Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Delvia Sunarno Putri, NIM 174 Saya di sini akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kesuksesan Website Eker dengan Model Dillon and McLean berdasarkan persepsi mahasiswa Universitas Dinamika. Latar belakangnya di sini adalah Undika memiliki berbagai fasilitas layanan kepada mahasiswa. Salah satunya adalah bagian layanan dan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling bertujuan membantu mahasiswa mengembangkan diri dan mengatasi masalah akademik, masalah sosial, dan masalah pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik para mahasiswa. Permasalahannya di sini adalah website Eker ini masih sangat tergolong baru, maka perlu adanya pengembangan dari website sesuai dengan model System Development Life Cycle yang bisa disebut SDLC, yaitu feedback pada tahapan development, Pressman 2015. Solusinya di sini adalah penelitian tugas akhir ini dilakukan feedback berupa evaluasi terhadap website Eker dengan model Dillon dan McLean. Model Dillon dan McLean digunakan karena dalam model Dillon dan McLean terdapat variabel yang memuat kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Pada model Dillon dan McLean juga dilengkapi dengan variabel penggunaan, variabel kepuasan pengguna, dan variabel manfaat bersih. Rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana menganalisis kesuksesan website Eker dengan model Dillon dan McLean berdasarkan persepsi mahasiswa Universitas Dinamika. Dan yang kedua, bagaimana rekomendasi hasil analisis kesuksesan website Eker dengan model Dillon dan McLean. Batasan masalah di sini ada dua. Yang pertama, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Undika. Yang kedua, pernyataan diadopsi dari jurnal tugas akhir Laras Tilotama Widya dengan judul Analisis Kesuksesan Website Stikom Library dengan menggunakan Dillon dan McLean berdasarkan persepsi mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, menganalisis kesuksesan website Eker dengan model Dillon dan McLean berdasarkan persepsi mahasiswa Universitas Dinamika. Dan yang kedua, menghasilkan rekomendasi hasil analisis kesuksesan website Eker dengan model Dillon dan McLean. Manfaatnya di sini ada tiga. Yang pertama, mengetahui tingkat kesuksesan sistem informasi dari website Eker. Dan yang kedua, mengetahui manfaat-manfaat dari sistem informasi website Eker terhadap pengguna. Dan yang ketiga, mengetahui hasil rekomendasi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan website Eker. Landasan teori di sini ada penelitian terdahulu, penentuan populasi dan sampel, teknik sampling, model kesuksesan sistem informasi Dillon dan McLean, analisis kritis, uji validitas, uji reliabilitas, SPPS, dan Smart PLS. Metodologi penelitian di sini ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan pendahuluan, yaitu ada wawancara dan studi literatur. Dan yang kedua, tahapan pengumpulan data. Di sini ada perhitungan sampel, penentuan variabel penelitian, penyebaran kuesioner. Tahapan yang ketiga, tahapan analisis data. Ada uji validitas dan uji reliabilitas, SPSS, dan Smart PLS. Dan yang terakhir, tahapan akhir ada hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Model konseptual di sini ada kualitas sistem. H1 diduga berpengaruh terhadap penggunaan. H2 diduga kualitas sistem diduga berpengaruh kepada kepuasan pengguna. Setelah itu ada kualitas informasi. H3 kualitas sistem diduga berpengaruh terhadap penggunaan. Setelah itu ada kualitas sistem diduga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Setelah itu ada layanan
kualitas layanan diduga berpengaruh terhadap penggunaan. Kualitas layanan diduga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Setelah itu ada penggunaan diduga berpengaruh terhadap manfaat bersih, kepuasan pengguna diduga berpengaruh terhadap penggunaan, dan penggunaan diduga berpengaruh terhadap manfaat bersih. Jadi ini hanya dugaan konseptualnya. Setelah itu ada hasil uji analisis. Nah, di sini ada kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih. Setelah itu, kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap penggunaan. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan. Penggunaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Penggunaan tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih. Kesimpulannya di sini ada dua, yaitu berpengaruh dan tidak berpengaruh. Yang pertama, variabel yang berpengaruh dalam website Eker Undika yaitu kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih. Nilai pengaruhnya adalah 85%. Kualitas informasi berpengaruhnya terhadap penggunaan, nilai pengaruhnya 37%. Setelah itu, variabel yang tidak berpengaruh pada website Eker, yaitu kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan, nilai pengaruhnya 24%. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, nilai pengaruhnya 29%. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap penggunaan, nilai pengaruhnya 17%. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, nilai pengaruhnya 17%. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan, nilai pengaruhnya 22%. Penggunaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, nilai pengaruhnya 10%. Penggunaan tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih, nilai pengaruhnya 8%. Saran di sini adalah dari hasil analisis yang diperoleh dari variabel yang berpengaruh dalam website Eker Undika, yaitu kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih dan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Penulis mengusulkan desain usulan untuk website Eker, yaitu desain usulan dashboard dan desain usulan from diskusi yang akan didemokan UI-nya nanti. Ini adalah hasil dari desain usulan dari saya, desain UX usulan untuk website Eker. Yang pertama ini tampilan dashboard. Tampilan dashboard sebelumnya itu masih belum ada tampilannya. Ini saya menambahkan untuk adanya grafik untuk melihat pengunjung website ini ada berapa aja sih. Ada berapa yang udah pernah memakai website Eker ini. Setelah itu saya menambahkan juga pengajuan yang pernah konsul di website Eker ini udah ada berapa aja. Setelah itu di forum diskusi. Sebelumnya forum diskusinya itu nggak ada kategorinya. Ini saya menambahkan kategori biar mungkin kalau mau diskusi umum, diskusi tentang UTS tuh bisa, jadi nggak bercampur. Dan ini untuk tampilan kalau mau membuat form kategori diskusi yang baru. Ini tampilannya nanti akan muncul di sini. Dan ini untuk kita mau menulis diskusi tentang apa di form diskusi. Ini hasilnya. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.